Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semua. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan drama yang berjudul Fake Smile. Sebelum itu kami akan memperkenalkan peran kami masing-masing. Saya Kezia sebagai Kayla, saya Ignacia sebagai Rizal, saya Jessica sebagai Jen, saya Hosea sebagai Bapak dan Kevin. Saya Tristan dan saya menjadi Noah. Saya Arka, saya menjadi Javier dan polisi. SMP Negeri 2 di kota yang amat sangat terkenal. Bisa dibilang sekolah tersadis, pembulian dan pertengkaran diperbolehkan di sini. Rasanya sama seperti neraka, hanya sedikit bedanya. Ya, sedikit. Gurunya dikenal aneh, katanya harus taat aturan. Berganti menit kuno. Jika ada laporan dari siswa, dibuang begitu saja. Seakan-akan nggak pernah ada pembulian. Di suatu hari yang cerah, tampak seorang perempuan berparas cantik memasuki sekolah. Dia pun mendatangi seorang laki-laki yang terkenal di sekolah tersebut. Ada kakek malam ini sendirian nggak sih? Mau nggak sih? Gue siapa nih? Kenal ada kabar. Sana pergi. Apa? Kayla pergi dari tempat itu. Datang dua perempuan tampak membuli datang menghadap Kayla. Woi, berani banget lo ya kacamata Kevin. Mau lo apa sih? Murahan banget ya? Iya, murahan banget lo. Bukan urusan kalian. Gue belum selesai ngomong ya. Cewek kayak lo mau dapat video Kak Kevin? Gak mungkin. Lo itu kan ayah lo pemabuk. Iya, hahaha, kakak beranjir. Keren banget. Kalau gue murah, kalian ini apa? Grafis, gak tahu diri. Maksud lo apa? Woi, berisik banget sih kalian. Ganggu orang aktivitas saja. Sana pergi. Gara lo. Kayla pergi dari tempat itu. Dia pergi ke depan seorang laki-laki ganteng yang sangat terkenal di sekolah. Ada Noah. Malam ini free nggak sih? Mau nggak sama aku? Dih, kacang mahal kali kak. Kayla pergi dari tempat itu. Kayla pergi, lalu dihadang kembali dengan dua perempuan pembuli tadi. Hai, hello. Udah 2 kali kan ngucapin hari ini. Pertama, Kak Kevin. Terus Kak Noah. Maksud lo apa sih? Shut up bitch, this is none of your business. And I don't give a fuck about you anyway. So Inggris banget lo. Kenapa? Gak bisa bahasa Inggris? Mau gue ajarin, ha? Kayla pergi dari tempat itu sambil tertawa. Tiba-tiba ia berhenti dan melihat ke arah dua pembuli itu. Javier datang sambil membawa bunga. Gigi dia berdarah, ia datang menuju depan Hazel dan Kevin. Halo kakak yang cantik. Aku suka sama kakak. Mau nggak jadi pacar aku? Dih, kakak, mana mau bisa Sakit hati dia. Upsi, akhirnya orang yang gak tahu diri kayak dia dan dia ditembak oleh seorang fanboy yang pick me berkedok cool sih. Cap lo, at least bokap gue mau sayangin gue, bukan marah-marah gak jelas sambil mabuk marahin istri. Hahaha. Kayla pergi. Pundak dia menabrak pundak Hazel. Hazel dan Jane tertawa sambil mengolok-olok Kayla. Kayla pergi ke taman. Tatapannya kosong. Ia duduk di kursi taman sembari meneteskan air mata. Gimana ya rasanya disayang bapak? Aku iri kalau misalnya ngeliat bocil disayang bapaknya. Oh Tuhan, kapan bapakku berubah? Aku ingin rasanya disayang ayah. Udah bel pulang, tapi si Kevin masih kagak kelihatan. Padahal tadi di situ loh aku lihat. Tapi gua gak pede juga sih. Ngapain gua peduli sama dia? Mending aku cari mangga aja. Noah pergi ke taman sembari mencari pohon mangga. Dia sedang bukannya pohon mangga yang ia temukan, ia malah melihat Kayla menangis sembari duduk di kursi taman. Kayak kamu kenapa? Gak apa-apa kok kak. Kita aja, emang kamu kenapa sih? Jadi gini ya. Kayla menceritakan semuanya. Saking emosionalnya, mereka menggunakan bahasa baby Bunda Korla dari TikTok. Ciki-ciki bumbu.
Oh, jadi begitu ceritanya. Mau nggak saya temenin kamu di rumah? Saya nggak ngapa-ngapain kok. Ya udah deh, ayo. Mereka pergi ke rumah Kela sembari berbincang. Itu ada mama. Mama. Ada temannya Kila. Sore tante. Hari ini Noah nginep di rumah kita ya, Ma? Oh iya boleh, nanti Noah tidurnya di kamar kosong sebelah Kila ya. Jangan macem-macem, di rumah ini banyak CCTV. Siap tante. Mereka mengerjakan hingga jam 12 malam. Kurang pintar kalian, masa 10 soal pisah nggak selesai-selesai. Aduh, PR daripada itu banyak banget sih. Lagian Bapak itu masih full soal esai, tapi soal dari cabang dari A sampai Z. Oh iya, kerjain di kamar gue aja ya. Kamu kenapa? Bintang gue encok. Udah ya udah. Terdengar suara ribut dari ruang tamu. Saya datang dengan kondisi mabuk sambil minum alkohol yang dia pegang. Bagus, jam 12 malam kamu baru pulang. Kemana aja, ha? Mabok lagi kan pasti? Atau sewa LC? Ngomong banget sih lo. Aku belum selesai ngomong. Kamu tuh yang gak pernah peduli sama keluarga ini. Anak kita aja tuh loh, gak pernah dapet susuk ayah. Cuma di bawah kaki gue. Udah sana. Ya bajingan. Maksud gue apa? Emang gua peduli? Kela datang sambil memanggil namanya. Noah mengintip dari pintu. Mama, Dasar laki-laki bajingan, papa tuh gak pernah sayang ya sama keluarga ini. Baik ngomong, kamu tuh gak tahu apa-apa di sini. Dunia apa gue, ha? Kurang ajar. Bapak mengarahkan katar ke arah Kela. Mama berlari untuk melindungi Kela. Aku tertusuk kater. Kamu tuh boleh. Ya kamu balik lagi, kocak. Apa kocak? Kamu boleh. Tapi jangan pernah sentuh anak aku. Mati aja lo dari hidup ini. Mama. pria bajingan. Di jalan Deocek ke Pas Surabaya ada pembunuhan di sini. Awas! Angkat tangan! Angkat tangan untuk kasus pembunuhan. Sudah menelpon ambulans. Mereka membawa mama ke rumah sakit. Tasya dan Yesti kota Deozek. Gimana keadaan mama, Dok? Mama. Beberapa hari berlangsung, dia sudah mulai masuk seperti suara. Biasanya ada tempatnya kosong. Dia berjalan memasuki lorong dan duduk di kursi dalam lorong. Halo Kay. Kay, kau kenapa? Kok diam? Apa lagi? Pulang bunyi, anehnya Kela tidak pulang. Dia berlari menuju ruko. Mungkin ini cara terbaik buat gue. Gue udah muak sama keluarga ini. Mama udah gak ada. Apa? Gue gak tahu lagi gimana. Iya. Kay, kamu ngapain? Lepasin! Lepasin loh, gue udah muak sama dunia gue ini. Kay, ini bukan cara terbaik untuk menghentikan depresimu. Aku bisa.
Aku akan selalu bersamamu. Janganlah bunuh diri. Are you sure? Of course. Bentar, ada telepon nih. Ada apa, Dok? Halo? Halo, Tina. Kabar baik untuk ternyata mama kamu sudah siuman. Mama tuh siuman. Bukannya udah meninggal? Depresi, dia sudah meninggal. Tapi karena ada sesuatu yang menjanggal, tubuh korban ditahan sebentar di rumah sakit. Dan setelah diperiksa ulang, organ-organ masih bekerja, hanya mama saja. Terima kasih Tuhan. Endingnya, di tengah badai yang dilalui Kila, Tuhan tetap punya rencana yang baik. Ibu telah siuman dan ayah dijatuhi hukuman mati atas kesalahan pembunuhan dan penganiayaan. Pesan dari drama ini adalah sebagai manusia tidak boleh berkata kasar tanpa disaring. Ingat, semua orang itu punya hati. Sebagai seorang pelajar tidak boleh melakukan perundungan atau pembulian. Sebagai teman, kita tidak boleh ada pembulian maupun kekerasan dalam kegiatan sekolah. Ingat, perundungan itu bisa merusak mental anak maupun di sekolah ataupun di rumah. Sebagai manusia, tidak boleh menyanyiakan hidup dengan bunuh diri. Bunuh diri adalah dosa yang tak terampuni. Sebagai orang tua harus memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak. Sebagai orang tua tidak boleh melakukan DP. Ingat,